adik-adik, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita ya. Yang belum mandi, ayo kita mandi. Pakai baju yang bagus ya, supaya kita bisa datang di hadirat Tuhan dengan nyaman. Kita mau menyanyikan lagu Oleh Karena Kemurahan Tuhan. Mari siapkan diri kita sama-sama untuk menyembah Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sama-sama kita angkat tangan kita. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kita katakan lagu ini dari awal. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sama-sama kita sembah Tuhan kita. Haleluya. Oh, kami sembah Kau, kami tinggikan Engkau, Allah yang hidup. Haleluya. Yuk adik-adik semuanya, gak ada yang berdiam diri. Katakan haleluya. Oh, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Haleluya. Kita katakan lagu ini dari refnya saja. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya
sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kalau Tuhan, kami masih ada pada saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kalau saat ini Tuhan kami mau beribadah, kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, ada sukacita hari ini? Yang bersukacita hari ini boleh tepuk tangannya. Oke, dimanapun kalian berada, saya percaya Tuhan kasih sukacita buat kalian ya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati. Sukacitaku kini penuh padanya. Ke sebelah kanan dulu ya. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Ke sebelah kanan lagi. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Naik, turun, naik, pam 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 pam. Yuk, yang di sebelah sana dan di sebelah sana belum pada semangat. Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Ke sebelah kanan lagi. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Masih semangat? Belum ada suaranya. Masih semangat? Masih. Oke. Kali ini kita mau nyanyi lagu Berani Tampil Beda. Silakan kalian siapkan gaya kalian ya untuk berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Yuk sama-sama kita lompat. Ku berdiri sebagai pemenang. Siap-siap putar. Aku berani tampil beda. Ayo, belum semuanya bergerak. Sekali lagi ya, kita mau katakan berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku.
beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Masih semangat? Masih semangat kakak? Oke, kalau begitu yuk adik-adik kita sama-sama baca Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sekarang kita akan membaca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke adik-adik, terima kasih karena sudah sama-sama membaca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Ya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan duduk dengan tenang, siapkan Alkitabnya. Jangan ngobrol ya. Yuk kita akan berdoa, sama-sama mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati firman ini Tuhan sehingga boleh tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, sama-sama kita panggil Kak Mei yuk. Kak Mei. Hai, shalom adik-adik. Selamat pagi, apa kabarnya adik-adik? Wah, walaupun kakak nggak ketemu langsung dengan kalian, kakak percaya bahwa kalian dalam keadaan sehat dan luar biasa. Amin. Hari ini Kak Mei mau bercerita tentang kisah Bapak Daniel. Ada yang tahu adik-adik siapa Bapak Daniel?
Yuk, adik-adik siapkan hati kita, siapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kisah ini diambil di dalam Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29. Yuk simak ya adik-adik ya. Daniel hidup pada zaman pemerintahan seorang raja yang bernama Raja Darius. Raja Darius ini mengangkat 120 orang wakil raja dan 3 orang pejabat tinggi. Di antaranya 3 orang pejabat ini adalah Daniel. Raja Darius sangat sayang adik-adik kepada Daniel. Coba tebak kenapa Raja Darius itu sayang sama Daniel? Ya, karena Daniel ini memiliki roh Tuhan yang sangat luar biasa. Dia seorang yang jujur dan dia orang yang setia kepada raja. Suatu ketika Raja Darius bermaksud untuk mengangkat Daniel di posisi nomor 2 setelah dia. Tapi adik-adik, di sisi yang lain, penasehat raja dan wakil-wakil raja iri kepada Daniel. Mereka berusaha untuk menjatuhkan Daniel dan merencanakan untuk membunuh Daniel. Mereka datang kepada raja dan membujuk raja untuk membuat suatu undang-undang yang berbunyi supaya semua orang rakyatnya Raja Darius mereka harus membawa permohonannya itu hanya kepada raja. Jika mereka tidak melakukannya, orang tersebut harus dilempar ke gua singa. Raja akhirnya menyetujui apa yang menjadi permohonan para penasehat-penasehat ini. Dan Daniel tahu, adik-adik, bahwa dia dilarang untuk mempersembahkan doanya kepada Tuhan. Tapi tahu adik-adik, Daniel tidak takut. Dia tetap melakukan kebiasaannya, yaitu berdoa. Setiap hari dia memanjatkan doa 3 kali, adik-adik. Coba adik-adik, saat ini siapa coba yang adik-adik masih melakukan doa tiap hari dan rutin dilakukan? Kakak percaya kalau adik-adik mengasihi Tuhan, pasti suka berdoa seperti Daniel. Saat Daniel berdoa, tiba-tiba penasehat-penasehat yang jahat dan iri ini datang dan menangkap Daniel dan menghadapkannya ke Raja Darius. Tuanku Raja, ini Daniel, kami temukan dia berdoa kepada Tuhannya. Hendaknya Tuanku membawa Daniel untuk dihukum, dilempar ke gua singa. Akhirnya adik-adik, dengan sangat berat hati Raja Darius memerintahkan agar Daniel dilempar ke gua singa. Tapi malam itu adik-adik, Raja Darius gak bisa tidur. Dia terpikir bagaimana ya nasib Daniel. Esok harinya adik-adik, Raja Darius pergi ke gua singa. Dan dia membuka batu yang menutup gua itu. Dan berteriak, Daniel, Daniel. Apakah kamu selamat Daniel? Apakah Tuhanmu menyelamatkan engkau? Kemudian tiba-tiba terdengar suara, ya Tuanku Raja, aku Daniel selamat. Tuhan telah menyelamatkan aku. Malaikat-malaikatnya diutus untuk membungkam mulut-mulut singa-singa ini. Wah, adik-adik, Raja Darius ini sangat senang sekali melihat Daniel selamat, dan dia memerintahkan Daniel itu diangkat dari gua singa ini. Kemudian adik-adik, orang-orang yang sudah menghasut raja tadi, Raja Darius memerintahkan untuk mereka dan seisi rumah mereka, istri anak-anaknya dibawa ke gua singa. Akhirnya mereka yang akan dibunuh dan dicabik-cabik oleh singa-singa itu adik-adik. Raja Darius
akhirnya memerintahkan untuk menulis satu pesan kepada seluruh rakyatnya bahwa semua orang harus menyembah kepada Allahnya Daniel. Sebab Allah yang hidup yang disembah oleh Daniel telah melepaskan Daniel dari gua singa. Nah, adik-adik, udah dengar tadi ceritanya dari Daniel? Kakak mau menyimpulkan cerita ini. Yang pertama, kenapa Allah menolong Daniel? Adik-adik tahu tadi? Yang pertama yaitu karena Daniel mengasihi Tuhan. Apa tandanya Daniel mengasihi Tuhan? Yang pertama, dia tekun berdoa dan dia suka membaca firman. Ayo adik-adik, siapa yang di sini masih suka membaca Mazmur 91 tadi? Kita baca ya setiap hari adik-adik ya. Dan kita tekun harus berdoa juga seperti Daniel. Yang kedua, Daniel dia selain mengasihi Tuhan, dia melakukan firman Tuhan. Tandanya apa tadi adik-adik? Dia tidak mau menyembah kepada orang ataupun dewa manapun selain pada Tuhan Yesus. Walaupun resikonya tadi Daniel itu harus dilempar di gua singa. Tapi Daniel tidak pernah takut adik-adik. Nah, mungkin adik-adik pernah mengalami sesuatu yang pernah dialami Daniel. Adik-adik itu udah berbuat baik, udah rajin ibadah, udah rajin berdoa. Tetapi ada teman-teman adik-adik yang iri sama adik-adik. Nah, apa yang adik-adik harus lakukan? Gak boleh membalas ya adik-adik ya. Kita harus tetap mendoakan mereka dan kita harus mengasihi mereka. Dan adik-adik tahu gak? Tuhan juga sudah menetapkan adik-adik untuk menjadi pemenang. Bahkan dikatakan dalam Roma 8 ayat 37, kita ditetapkan Tuhan lebih daripada pemenang. Amin adik-adik. Saya percaya Tuhan Yesus mengasihi adik-adik semua dan kita semua di sini akan selalu ditolong Tuhan dan Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik semua. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Kami mau belajar Tuhan seperti Daniel Tuhan. Dia yang sangat mengasihi Engkau. Dia Tuhan tidak terpengaruh dengan apapun Tuhan di sekelilingnya Tuhan. Karena dia Tuhan mau taat kepada firman-Mu. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang taat Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan yang boleh memuliakan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Berkati orang tua kami Tuhan. Berkati Tuhan semua saudara-saudara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan sudah memilih kami. Dan Engkau Tuhan menetapkan kami Tuhan menjadi umat-umat-Mu pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa baca Alkitab dan berdoa setiap hari. Terima kasih sudah bergabung di ibadah hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.